Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama IWPI, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas. Oke, luar biasa Pak Rinto ya bersama kita setiap hari teman-teman. Kali ini IWPI mau mencermati barang lama nih, namanya Cortex ya, Cortex. Apa yang baru dari Cortex Pak? Kenapa sampai masih dibahas lagi nih, berulang-ulang nih kita bahas Cortex nih? Ya, jadi tim Ikatan Wajib Pajak Indonesia menemukan ada kejanggalan, Mas Awan, di Hmm. websitenya portal pengadaan Kemenq terkait dengan Hmm. aplikasi Kortek. Nah, ini ada tender pemeliharaan Hmm. aplikasi Kortek, Mas Awan. Ini Oke. saya tunjukkan dulu. Ini, Mas. Ini, Mas. Nah, ini kalau kita masuk ke ini apa ya? spse.inaprop.id. Hmm. Nah, ini ada Kemenq. Ya, ini kita akan nemu di sini, Mas Awan. Pengadaan jasa pemeliharaan aplikasi Kortek. Software tanda. Nah, ini nilainya fantastis, Mas. 26,68 miliar, betul, Mas. Wow, 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 wow. Bapak ikutan Hmm. dong, Bapak kan orang IT nih, Pak. Gimana, Mas? Bapak orang IT nih, Bapak nggak ikutan. Iya, ya ini kan tendernya adalah tender dua sampul, Mas Awan. Jadi dua sampul itu ini lolos dulu tuh, Mas, lolos administrasi dulu. Gitu. Oh, Ya, kalau masalah ikutan apa enggak, ini kita sendiri dari WPI sudah mengkritik ini adalah proses yang apa, Mas, aplikasi yang gagal secara desain, gitu, Mas. oke. Nanti kalau kita ikut malah kita wah, tersandra ini, Mas. Proyek nggak selesai ini, Mas Awan. Oke. Ini syaratnya ini sekian banyak ini, Mas Awan. Hmm. Eh, sekian banyak. Nah, ini pekerjaan dua sampul ini adalah kita harus lolos dulu secara administrasi, Mas, atau kualifikasi. Nah, ini, Mas, pengumuman prakualifikasi. Nanti Hmm. setelah diumumkan kualifikasi, nah itu kita sudah berdarah-darah, baru nanti itu kita baru bisa download dokumen tendernya seperti apa. Seperti itu, Mas Awan. Hmm. Nah, ini langsung saya tunjukkan materinya, Mas. Nah, ini, Mas, ya. Ini adalah tadi yang saya capture tadi, Mas, ya, yang saya tunjukkan, ini capture-nya. Nah, pengadaan jasa pemeliharaan aplikasi Cortex Software tahun 2026. Nah, ini, Mas, ya, nilai HPS-nya 26,668 miliar ini, Mas, ya. Hmm. Nah, sekarang ini, apakah tepat menyebut fase saat ini sebagai fase maintenance? Itu, Mas Hmm. Awan. Ini yang kita soroti di situ, Mas. Hmm. Reformasi sistem perpajakan sama dengan reformasi administrasi negara. Framing fase implementasi sama dengan makna substantif. Hmm. Cara kita membingkai fase tersebut, nah, menentukan cara kita memahami urgensi dan kebutuhan kebijakan. Reformasi Kortek bukan sekedar proyek teknologi informasi, melainkan reformasi administrasi negara. Hmm. Karena itu, penyebutan fasenya bukan persoalan istilah administratif, tetapi persoalan konseptual dan tata kelola. Hmm. Nah, siklus implementasi pada sistem yang besar, nah, itu adalah perancangan, pengembangan, integrasi, rollout. Nah, Hmm. ini Mas, ya, rollout, stabilisasi, hypercare, optimalisasi, barulah maintenance pasca stabilisasi. Nah, sekarang ini Mas Awan yang sering menggunakan Cortex. Ini Hmm. kita udah lolos nggak dari ini, Mas? Ini 6 tahapan ini. Oke. Itu dulu, Mas. Ini proyek Hmm. itu tujuannya kan untuk maintenance ini, Mas. Hmm. Kira-kira penilaiannya Mas Awan sudah stabil kah? Gitu, Mas. Semuanya masih kacau balau tuh, Pak. Berarti kan kalau ini diteruskan proyek ini, Mas, bisa masuk penjara pemenang tendernya, itu Mas Awan. Oh, begitu. Nah, seharusnya Mas kalau memahami fase ini kan fasenya yang harus dipahamkan. Hmm. Kan gitu Mas Awan. Ini kan bisa jadi kan anggaran dikeluarkan aja untuk sebenarnya untuk membenahi sobat yang belum jadi. Bisa masuk penjara Mas Awan. Kalau ada ahli IT yang Hmm. menggugat Hmm. ini, bisa bahaya itu Mas Awan, pemenang tendernya. Hmm. Nah, ini Mas, rujukan konseptual ini tadi, urutan ini ada 7 urutan, itu adalah Hmm. berdasarkan Project Management Institute atau PMPOK. Ini standar-standar Hmm. manajemen untuk di bidang IT, Mas, ya. Hmm. Dan ISAKA, IT Governance Framework, gitu, Hmm. Mas. Ini Hmm. ini kita juga pakai pakai
teori-teori ilmu barat itu Mas Awan. Hmm. Padahal yang kita ketahui Cortex ini kan di balik itu kan ada PwC ya Mas ya dan Deloitte kalau tidak salah Mas ya. Hmm. PwC sama Deloitte ya. Cuman mereka kok nggak menerapkan ini Mas. Jadi tender ini sangat resiko Mas karena belum stabil kalau sudah di maintenance. Ini apa tadi Mas? Beli Hmm. mobil belum sampai nyaman digunakan kok sudah beli apa perusahaan mengeluarkan lagi jasa perbaikan seharusnya kan ini kan masih Hmm. pembeliannya harus benerkan dulu masalah pembelian awal itu. Hmm. Bila perlu kan minta ini misalnya recall mobilnya ganti baru seperti itu teman-teman. Hmm. Maintenance secara akademik ditempatkan setelah sistem stabil dan matang. Tidak ada lagi itu loh Mas. Down ini untuk update apa, itu baru itu di masa maintenance masalah. Ini kan sering kali Mas. Hmm. Down jam sekian sampai sekian, tanggal sekian sampai tanggal sekian. Hmm. Apa itu maintenance? Secara akademik, maintenance mencakup bug minor, patch keamanan, penyesuaian kecil, dukungan operasional rutin, performance tuning terbatas. Asumsi dasarnya sistem inti sudah selesai dan stabil. Narasi maintenance berbicara tentang sustain, ya, bukan koreksi struktural. Hmm. Nah, ini kondisi faktual yang terjadi jika suatu sistem masih mengalami perubahan signifikan pada modul inti, menyesuaikan arsitektur, mengalami eskalasi insiden besar, mengoreksi desain proses bisnis. Kan ada yang apa ya Mas ya? Katanya hilang atau apa itu loh Mas. Hmm. Bookpotnya hilang seperti itu Mas ya. Hmm. Membutuhkan coaching internal masif. Maka secara konseptual ini bukan maintenance. Hmm. Terminologi yang lebih tepat yaitu fase tersebut lebih tepat disebut post implementation correcting atau remedial engineering. Karakteristiknya adalah korektif struktural fundamental, penyelarasan ulang desain dan realitas lapangan. Ini bukan permainan istilah tetapi akurasi konseptual. Praktek internasional dalam reformasi pajak dan IRP publik, ini IRP itu Enterprise Resource Planning Mas ya. Hmm. Publik global lazim dikenal fase post implementation correction. Fokusnya adalah pembenahan arsitektur, integrasi sistem, penyesuaian beban sistem, dan realignment proses bisnis. Fase ini justru menunjukkan keseriusan tata kelola. Itu, Mas. Hmm. Resiko framing maintenance. Jika fase koreksi struktural dibingkai sebagai maintenance, sistem terkesan sudah matang. Perbaikan mendasar tereduksi menjadi bug fixing Mas ya. Urgensi transformasi dipersempit, publik menerima sinyal kematangan prematur. Masalahnya bukan pada anggaran atau penyedia, melainkan framing kebijakan. Ini yang saya ini Mas utarakan kalau ada ahli IT yang memahami ini bisa masuk penjara pemenang tendernya ini Mas. Hmm. Dimensi akuntabilitas dalam transformasi digital pemerintahan. Kejujuran fase sama dengan bagian dari akuntabilitas. Menyebutnya remedial engineering berarti mengakui fase penguatan, menunjukkan kedewasaan tata kelola, tidak menyederhanakan kompleksitas. Hmm. Cortex sebagai infrastruktur fiskal, Cortex bukan aplikasi biasa, ia adalah infrastruktur fiskal negara. Sistem sebesar ini tidak cukup dipelihara, harus diperkuat secara struktural, harus disempurnakan secara fundamental. Perbandingan konseptual Mas ya, maintenance dengan remedial engineering. Kalau maintenance bahasanya bahasa stabilitas, kalau remedial bahasa keberanian. Maintenance bahasanya sustainment, remedial penyempurnaan fundamental. Maintenance bicaranya operasional, remedial struktural. Hmm. Maintenance bicaranya minor adjustment, kalau remedial engineering core correction. Hmm. Kesimpulan, persoalannya bukan siapa yang mengerjakan, berapa anggarannya, bagaimana proses seleksinya. Persoalannya adalah bagaimana negara memaknai fase transformasinya sendiri. Hmm. Jika yang terjadi adalah pembenahan struktural pasca implementasi, maka penyebutan yang presisi adalah post implementation correction atau remedial engineering. Karena istilah bukan retorika, ia adalah cerminan bagaimana cara negara memahami transformasinya. Hmm. Itu Mas. Oke. Jadi ini jangan-jangan menang tender pemeliharaan tapi disuruh ngebangun ulang dari nol, jangan-jangan ya. Iya, seperti itu, Mas. Karena kan menurut Purbaya kan gampang kita ngerjain baru kan gitu. Ngebongkar barang lama tuh susah loh. Mending bikin Iya, baru. makanya Mas itu. Makanya judulnya kan beda Mas. Ini loh. Ini kan
memberi judul maintenance, fase maintenance, perbaikan itu kan membungkus bahwa ini sistem sudah matang, seperti itu teman-teman. Jadi hanya ngecat-ngecat aja Ya, gitu ya. iya, kalau timnya Mas Awan kan tiap hari udah otak-atik kortek gitu Mas. Waduh, ini ini ngeri-ngeri sedap ini. Proyek baru ya ini ya, puluhan M dan masih nggak jelas nih arahnya mau kemana, barangnya sendiri masih rusak ya. Wah, semoga tidak jadi masuk ke KPK ini ya. Masuk KPK ini. Baik, terima kasih informasi ya Pak Rinto ya. Teman-teman mungkin kalau yang sudah menang tender bisa nanti sharing-sharing ke kita ya, bagaimana ceritanya di dalam nanti, apa yang terjadi, Iya. disuruh ngapain. Baik, makasih Pak Rinto. Sampai jumpa di podcast berikutnya Pak. Oke Makasih Mas, Pak. sama-sama.